Pada tahun 2021, pemerintah meluncurkan Core Value ASN berakhlak. Saat ini terjadi cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Bagaimanakah implementasi Core Value ASN di kementerian terkait dalam rangka menangani cuaca ekstrim terkait pangan? Akan kita bahas lebih lanjut di Mata Rosa. Telah hadir bersama kita Bapak Tukiman, Kepala Dinas Pangan. Selamat sore, Bapak Tukiman. Selamat sore, Mbak Rosa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di Mata Rosa. Ya. Iya, Pak. Terkait dengan cuaca ekstrim, Bapak, yang melanda Indonesia, yang berpengaruh dengan pasokan bahan pangan di Indonesia. Bagaimana ya, Pak? Iya, jadi cuaca ekstrim sekarang memang agak berpengaruh ya. Tapi kalau kita bicara di Kabupaten Science Center ini kan, staf saya sudah turun ke lapangan dan mendampingi masyarakat. Saya kira apa yang kita rasakan beberapa bulan ini tidak terlalu tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat, terutama di Kabupaten Science Center, Mbak. Begitu ya, Pak ya. Ini saya ada seorang petani, Bapak, yang memberikan keluh kesahnya kepada Mata Rosa. Oh, boleh kita sambut? Boleh, silakan, Mbak, silakan. Oh ya. Ya. Saat ini saya sudah terhubung telekonferensi dengan Ibu Natini. Ya, selamat sore Ibu. Apakah suara saya terdengar? Sore Mbak Rosa. Kedengeran, Mbak? Oh ya, Bu. Silakan Bu, diceritakan langsung ke Bapak Tukiman yang hadir sekarang. Oh, ini ada Pak Kepala Balai ya ternyata. Iya, betul sekali Bu. Pak, saya lapor Pak. Sawah saya tuh udah setahun ini tuh nggak bisa panen, gagal panen terus Pak. Terus kemarin tuh dapat bantuan bibit dari bapak-bapak penyuluh tuh loh Pak. Kan kalau yang nama bantuan tuh kan mestinya gratis ya Pak ya. Ini kok bayar Pak. Kita disuruh bayar. Terus ternyata bibitnya itu tuh pas kita tandur itu tuh nggak tahan sama wereng itu loh Pak. Jadi gagal panen. Terus mana cuacanya kan juga panas hujan, jadinya nggak bisa tumbuh itu Pak, pari-pari saya tuh nggak bisa tumbuh. Itu gimana ya Pak ya? Saya mau lapor nih kok bawahannya kok kayaknya jawabannya iya tapi kok di lapangan enggak gitu loh Pak. Gimana Pak tanggapannya? Iya, masalah terkait yang disampaikan tadi Mbak Ngatini, nanti kami cek di lapangan, Mbak. Memang ada beberapa staf kami yang kadang tidak jujur, ya, tidak subsidi itu dikasih, kadang dipotong dan segala macam. Tapi tidak semuanya kok seperti itu. Ya intinya kami akan tindak staf kami yang kadang tidak sesuai dengan aturan. Oh gitu ya Pak ya. Apa bisa Pak ditunjukkan data pelaporannya dari bawah, dari desa sampai ke Bapak? Kira-kira alurnya seperti apa ya Pak? Iya Mbak, jadi data kami semua lengkap kok, semua dari bawah sampai ke atas. Ini cuma kami lagi buat laporan ke atasan kami ini, jadi datanya itu belum bisa kami ekspos ke Mbak Rosa. Tapi nanti kami ekspos deh, semua lengkap. Janji ya Pak? Saya pastikan semua lengkap. Janji ya Pak, nanti saya tanyakan lagi di sesi berikutnya ya Pak. Oke, jangan lupa ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, saat ini sudah bergabung dengan kita juga di studio Ibu Bupati Science Center, yaitu Ibu Ima. Selamat sore Ibu Ima. Selamat sore Ibu Rosa, terima kasih banyak atas kesempatannya sudah diundang di sini. Ya Ibu menanggapi pertanyaan tadi ya betul sekali, begitu juga yang saya terima informasinya dari warga dan petani kami, ada keluhan yang sama serta banyak jadi bantuan yang tidak sampai, benih yang tidak baik karena cuaca ekstrim tadi ya, permasalahannya. Tidak hanya dari satu atau dua orang,
yang melaporkan ini, tapi memang banyak dan hampir datang dari semua kecamatan. Dan mungkin silakan bisa dikonfirmasi kembali mungkin ya Bu oleh Pak Kadis bagaimana solusinya yang baik terkait ini. Dari percakapan dengan Bapak Kukiman tadi, Ibu Ima, saya berkesimpulan bahwa data itu masih belum cukup transparan ya Bu ya. Seharusnya bagaimana ya Bu Ima? Iya, Ibu Rosa, itu tadi kenapa saya minta kembali ke Pak Kadis, karena sebenarnya datanya sudah ada, jadi mungkin Pak Kadis yang bisa konfirmasi ya Bu ya. Harusnya bagaimana ya Ibu Ima terkait dengan peran kita sebagai ASN dan penerapan nilai-nilai core value berakhlak tentang pelaporan masyarakat dan permasalahannya? Baik, baik, bagus sekali pertanyaannya Ibu Rosa, dan sebenarnya saya juga sudah menanyakan ini kepada Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan dari Kementerian Pertanian, dan saya rasa beliau cukup baik ya kita jadikan narasumber. Izin bisa saya bagikan videonya Ibu di sini? Ya, silakan Ibu. Prinsip-prinsip internalisasi berakhlak ini saya kira butir-butirnya itu kan mudah dipahami dengan enak ya. Jadi bisa misalnya berorientasi pelayanan, bagaimana kita memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder, etika dan lainnya. Kemudian akuntabel ini pastilah kita harus bisa dipertanggungjawabkan, jujur, kemudian tidak menyalahgunakan wewenang, dan prinsip-prinsip clean and good governance lah kita lakukan sehingga akuntabel, berakhlak. K-nya apa? Kompeten, kita improve. Bahkan anak buah saya itu kalau mau sekolah S2, S3 juga boleh. Izin belajar boleh, tugas belajar boleh. Kalau di kantor saya tanggalkan itu gelar-gelar jabatan itu mau SMA, S1, S2, S3 saya tanggalkan jabatan, kita posisi sama, yang ada adalah skill, kemampuan dalam bekerja dan kecepatan termasuk inovasinya. Semua direktur saya kasih target itu yang terkait dengan kompeten ini. Pokoknya harus bisa update, hari esok harus naik kelas, apa perbaikanmu. Sehingga selalu diupdate, jangan sampai kalah sama daerah. Satu langkah lebih maju lah. Nah, kalau harmoni biasalah itu kan aspek sosial ya, harmoni bagaimana menjaga hubungan baik dengan semualah jajaran, atas, bawah, kiri, kanan gitu. Yang hal-hal yang positif, cara beretika, sopan santun, sehingga dalam pergaulan kita kan makhluk individu juga makhluk sosial, hidup harmoni. Sebenarnya harmoni itu tidak hanya dengan sesama loh, tapi harmoni juga dengan alam, dengan lingkungan, dan juga harus ke atas, jadi segitiga itu. Loyal, jadi pengertian berakhlak loyal. Loyalnya juga tidak hanya loyal itu kepada regulasi atau institusi kita, undang-undang, Pancasila, aturan-aturan, kemudian menjaga martabat atau nama baik lah. Kita kan harus menjaga wibawa pemerintah di depan publik dan menjaga marwah. Nah, itulah yang disebut loyal. Ya militan lah gitu jadinya. Akhirnya apa? Karena ya kita Pancasila, undang-undang, semuanya itu harus dipegang teguh. Ada klak-klak adaptif dan kolaboratif ya. Adaptif itu kita teknik mengembangkannya adalah tadi kita harus one step ahead di daerah, di lapangan. Kita harus pintar. Kalau dulu kan teman-teman itu masih biasa jadi itu loh. Kalau ke daerah jadi ngumpulin data-data apa. Saya nggak mau. Kalau orang pusat itu harus memberikan sesuatu ke daerah. Jadi harus belajar lebih satu langkah lebih maju sehingga jadi narasumber minimal. Bukan mencari data lagi.
Jadi harus bikin aplikasi online yang lebih sederhana, yang lebih praktis cara kerjanya, baru sosialisasi ke daerah. Jadi selevel staf pun sudah canggih-canggih kayak gitu. Sekarang apalagi favorit dengan geospasial, jadi ngajarin pendataan di lapangan pakai geospasial, titik koordinat dan poligon-poligon petani itu harus kita berikan karena apa? Ya petani kelasnya dan penyuluh harus jangan sampai gaptek lagi. Kita mulai ke arah IT. Inilah yang prinsip-prinsip mengikuti perkembangan. Jadi kalau nggak bisa pakai HP, nggak bisa Zoom, nggak bisa webinar pakai HP kayak gini, nggak ada itu staf saya. Harus semua bisa online dan seterusnya karena eranya begini nih. Nggak ketemu, jadi bekerja itu sekarang udah pakai WA terus. Pakai link terus gitu. Adaptif itu adaptif terhadap perkembangan teknologi, adaptif terhadap perubahan-perubahan. Sekarang lagi COVID, iklim ekstrem, berarti antisipasi kan. Sekarang krisis pangan global, adaptif juga apa yang harus dilakukan, jangan pasif, tapi proaktif. Proaktif itu jemput bola, sifatnya sudah bisa memahami ini. Sekarang keringnya sudah 35% ini musim kering, nanti puncaknya Agustus. Jadi antisipasinya apa gitu. Saya udah nyiapin benih-benihnya apanya gitu. Terakhir kolaboratif yang kami lakukan di kantor, kalau kolaboratif udah biasa itu. Pekerjaan tiap hari koordinasi yang baik gitu. Jadi kita memandang mitra kita itu sejajar, jangan lebih tinggi lebih rendah. Jadi duduk sama tinggi, berdiri sama rendah gitu aja lah. Kalau itu kan hidup berdampingan cara damai, prinsip-prinsip itu kalau dalam kolaborasi, koordinasi, dan kita nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Terus terang pertanian itu luas. Saya pertama tugas saya memotivasi petani itu. Memotivasi petani supaya update teknologi, dan ini memang pesan Pak Menteri, jangan kerja linear-linear, harus ada inovasi terobosan. Pertama untuk terobosan, semua petani yang hebat-hebat saya kasih penghargaan, saya kasih juara. Sekarang saya lomba level berjenjang nih, produktivitas padi, jagung, kedelai, itu saya bikin lomba level kecamatan, online ini, diukur ubinan, kecamatan, kabupaten, juara 1, 2, 3, provinsi juara 1, nanti juara nasional 1, 2, 3, padi juaranya siapa, jagungnya apa, itu memacu daerah semangat itu. Jadi memotivasi, kita memberikan pelayanan. Yang kedua, selalu saya mengenalkan lewat YouTube link, kita banyak WA grup gitu, nge-share inovasi dari suatu daerah ke daerah lain. Karena selama ini di medsos itu petani kan ngeluhnya harga pupuk naik, pestisida naik, harga gabah jatuh, itu aja. Lah aku jawablah, kalau harga pupuk naik itu bukan harga di Indonesia, di dunia lebih mahal karena bahan baku mahal. Loh, so apa yang harus bisa dilakukan? Kan nggak boleh ngeluh. Mencari solusi, saya kasihlah solusi-solusi ini. Bikin pupuk organik, pupuk hayati, E4, MOL, pestisida nabati, biosaka, bekas cacing, apapun, nama-nama limbah sekitar diolah pakai fermentasi toh. Itu jadi Rp0, gratis buatan sendiri. Ini yang harus disebarkan yang kayak gitu-gitu, mensolusi itu. Termasuk mensolusi harga juga kita sosialisasikan. Jadi itu memberikan pelayanan. Yang penting apa? Petani itu kita mengidentifikasi masalah atau kebutuhan petani itu tidak hanya laporan-laporan official report, tapi juga dari saat kunjungan, dari komunikasi, dari koordinasi dinas, tapi juga dari medsos. Itu bisa kita detek dan kita respon. Walaupun di medsos juga kita jawab semua itu. Saya nggak mau anak buah pasif, jadi memberikan pelayanan di situ. Kemudian diajarkan hal-hal yang sifatnya pembaharuan, yang lebih baik. Dan prinsip saya itu kan background-nya ke arah lingkungan, jangan racuni lahan, jangan racuni tanaman dengan bahan-bahan kimia beracun, ke arah yang ramah lingkungan untuk kelestarian dan kesuburan alam tanah gitu. Itu fokus saya tahun 2010, 2013, 14 terakhir. 3 tahun itu bikin buku strategi induk pertanian 2045. Saya itu kan jadi editornya itu ya, tukang ketik.
Iya. Nah, itu saya punya ilmu satu di hati saya dari kecil, kan memang petani saya itu. Jadi saya punya tulisan di situ itu Indonesia Feed the World, Indonesia pemasok pangan 2045. Itu kan konsep. Terus saya belajar konsep ini harus dipraktekkan, dan saya ketemu supaya menjadi Indonesia Feed the World itu harus ada bahwa tanah Indonesia subur, makmur, kertoraharjo itu land Nusantara, tanah Nusantara di antara dua benua samudra itu dan Katulistiwa itu menjadi land of harmony. Saya pengen menunjukkan bahwa tanah Indonesia itu harmoni. Nah, kan harus ada bukti. Itu dua ilmu saya, dua prinsip hidup saya sebenarnya, itu ambisi dan visi hidup saya, yaitu Indonesia itu tanahnya harmoni, Nusantara land of harmony, yang kedua Indonesia Feed the World 2045. Core value ASN sebaiknya tidak hanya menjadi sebuah slogan, tapi harus dilakukan di semua kementerian. Kejadian ini, terutama tentang benih yang kurang di bidang pangan, harusnya bisa terselesaikan dengan baik. Mari kita song-song Indonesia Feed the World 2045. Audio Jungle.